Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Gunawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Super Asia Jakarta, eh, Prodi Teknik Informatika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ucu Darussalam STMT. Baik, langsung saja. Ini terdapat judulnya itu kompresi teks, image, dan video menggunakan Google Collaboratory. Oke, langsung saja. Sini ada prakata, kemudian daftar isi terdiri dari prakata halaman 2, daftar isi halaman 3, bab 1 pendahuluan halaman 4, bab 2 metode penelitian halaman 6, dan bab 3 hasil dan pembahasan halaman 7, bab 4 kesimpulan dan saran halaman 18, daftar pustaka halaman 20, link file halaman 20, link Google Collaboratory halaman 21, bab nilai halaman 22, dan bab 1 pendahuluan. Poin 1.1, apa itu kompresi? Kompresi adalah proses mengurangi ukuran atau jumlah ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan atau mengirimkan data. Tujuan dari kompresi data adalah menghemat ruang penyimpanan, mempercepat transfer data, dan mengurangi penggunaan bandwidth. Berikut ini adalah beberapa metode kompresi data yang umumnya digunakan. Yang pertama yaitu kompresi lossless. Metode kompresi lossless mengurangi ukuran data tanpa kehilangan informasi asli. Contohnya yaitu Huffman coding. Dan Replat, Runline Encoding atau RLE, Sample Sheet Wells atau LCP, dan Grow-Weiler Transform atau BWT. Dan yang kedua yaitu kompresi Lucy. Metode kompresi Lucy mengurangi ukuran data dengan mengorbankan beberapa informasi detail yang dianggap kurang penting. Kemudian yang ketiga itu kompresi tanpa kehilangan atau lossless compression, dan kompresi dengan kehilangan atau lossy compression. Ini ada juga metode kompresi yang menggabungkan aspek lossless dan lossy dalam satu pendekatan. Misalnya dalam kompresi gambar JPEG, gambar cerita menjadi blok-blok dan beberapa blok diperlakukan secara lossless sementara yang lain secara lossy. Dan yang keempat, kompresi berbasis referensi. Metode kompresi berbasis referensi atau reference based compression menggunakan informasi sebelumnya dalam data atau sumber data lain yang serupa untuk mengurangi redundansi dalam data saat ini. Metode ini sering digunakan dalam kompresi teks, kompresi arsip, atau kompresi data yang memiliki pola berulang. Di sini beberapa format kompresi data umum yang dikenal adalah zip, JPG, MP3, dan banyak lagi. Kemudian bab 2, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah browsing di internet dan sumber dari buku untuk mencari rumus kompresi teks, image, dan video dengan menggunakan tipe data string atau teks dan angka atau integer. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama generate kode untuk mengkompresi teks, image, dan video menggunakan bantuan aplikasi chart dan memilih salah satu jenis format file yang akan dikompres, misalnya yaitu teks, JPG, PNG, dan MP4. Kemudian kita melakukan simulasi kompresi file di Google Collaboratory sebanyak 10 kali dan mengukur efisiensi rasio kompresi dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rasio kompresi sama dengan ukuran string asli dibagi ukuran string setelah dikompresi. Kemudian yang kelima, menjelaskan cara kerja kompresi data dari kode yang kita gunakan.
Dan yang keenam, menjelaskan rasio kompresi dari sebuah jenis data yang kita kompresi di Google Colaboratory. Ini terdapat alur diagram sistem, yaitu input berupa source file, dan source file diolah menggunakan compression algorithm, dan outputnya yaitu berupa compressed file. Bab 3, hasil dan pembahasan. Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pertama melakukan proses input source file, dan tahap yang kedua yaitu melakukan proses output compressed file. 3.1 Kompres Teks 1. Dalam proses kompresi data ini, kami melakukan simulasi sebanyak 10 kali dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Berikut ini adalah kode programnya. Sini teks aslinya, yaitu ini adalah teks contoh yang ingin kita kompresi. Teks asli setelah dikompresi menggunakan algoritma sleep, eh, menghasilkan rasio kompresi yaitu sebesar 1,17. Di sini jumlah karakternya termasuk spasi, jumlah 43, dan jumlah bit per karakter dalam ASCII sama dengan 8, sehingga jumlah total bit sama dengan jumlah karakter dikali jumlah bit per karakter sama dengan 43 dikali 8. Hasilnya adalah 344 bit. Untuk menghitung ukuran string setelah dikompresi sama dengan ukuran string asli dibagi rasio kompresi, sehingga didapatkan 344 dibagi 1,17 sama dengan 294 bit. Jadi di sini ukuran asli sebelum dikompresi yaitu 344 bit, dan setelah dikompresi menjadi 294 bit. Kemudian kompres tag 2. Kompres tag 2, tag aslinya yaitu Hendro Gunawan. Setelah dikompresi, hasil rasio kompresinya yaitu 1,53. Di sini jumlah bit dari teks asli ini yaitu 14, kemudian jumlah per karakter dalam ASCII 8, jadi total bitnya setelah dikalikan dengan jumlah bit per karakter dalam ASCII menjadi 112 bit. Kemudian setelah dikompresi, hasilnya menjadi 73 bit. Kemudian kompres teks 3, di sini sama menggunakan algoritma sleep. Jumlah karakter di sini berjumlah 70, kemudian jumlah bit karakter dalam ASCII 8, sehingga total bitnya yaitu 70 dikali 8 sampai 560 bit. Sini teks aslinya yaitu UAS underscore teori underscore informasi underscore nama underscore Hendro underscore Gunawan underscore NIM underscore 2004 01 07 underscore kelas underscore IT, kemudian strip 602. Kemudian setelah dikompresi maka hasilnya menjadi 528 bit dengan rasio kompresi 1,06. Kemudian kompres image 1, sini saya mengambil gambar
image 1. Semula ukuran image tersebut adalah 136,79 kb. Setelah dikompresi menjadi 111,38 kb. Sini saya menggunakan kompresi PIL atau Python Image Library. Kode tersebut adalah contoh kode Python untuk mengompres gambar menggunakan library PIL atau Python Image Library, sekarang dikenal sebagai PILO. Kemudian pada kompresi image 2, sini ada gambar Ronaldo. Image 1, ukuran image sebelum dikompres adalah 228,2 kb. Kemudian setelah dikompres menggunakan algoritma PIL ini, dengan metode library PIL ini telah dikompresi menjadi 224,77 kb. Kemudian kompres image 3, cara kerjanya adalah sebagai berikut. Import library PIL agar Anda dapat menggunakan fitur-fitur PILO. Sini kompres image 3 berfungsi membuka gambar dari input path, kemudian mengkompres gambar tersebut dengan kualitas yang diinginkan. Kalau misalnya di sini contoh dan contoh yaitu 85. Kemudian di bagian if name main Anda dapat mengganti input path dan output path dengan path absolute atau relatif yang sesuai dengan gambar yang ingin Anda kompres. Sini ukuran image-nya belum dikompres yaitu 307,25 kb. Dan setelah dikompres menjadi 268,01 kb. Ini gambar Messi telah dikompres dan disimpan di konten di /image/Messi/image_03.jpg. Dan kompres image 4, sini ada gambar Pak Joko Widodo. Di sini input path-nya sebelum dikompresi adalah 2,48 MB dan setelah dikompresi menjadi 503,19 kb. Dan output path-nya yaitu simpan di /content/image/Joko Widodo/image_02.jpg. Kemudian 3.8 yaitu kompres video 1. Sini sebelum kita mengompres video, kita harus ini sebenarnya kita harus menginstal Movi.py agar video ini dapat berjalan dalam dalam pengompresan file. Di sini ukuran video sebelum dikompres adalah 336,54 kb dan setelah dikompres menjadi 189 kb. Kemudian kompres video 2, ini saya mengompres video presentasi _1.mp4
dengan ukuran video sebelum dikompres adalah 792,14 kilobyte setelah dikompres menjadi 485,76 KB. Kemudian 3.10 kompres video 3. Ini saya mengkompres file praktikum underscore 1.mp4 dengan ukuran file sebesar 4,9 MB dan setelah dikompresi menjadi 2,25 MB. Keempat, terdapat kesimpulan dan saran. Sini kelebihan Google Colab untuk kompresi data yaitu yang pertama akses gratis, kedua lingkungan Jupyter Notebook. Google Colab berjalan di lingkungan Jupyter Notebook yang interaktif dan familiar. Dan yang ketiga integrasi dengan Google Drive. Keempat, kinerja tinggi. Kelima, komunitas dan dukungan. Kemudian kekurangan Google Colab untuk kompresi data yaitu keterbatasan sumber daya. Yang kedua, ketergantungan koneksi internet. Yang ketiga, batasan waktu sesi. Dan yang keempat, pembatasan penggunaan. Jadi terdapat daftar pustaka, link file, link Google Collaboratory, dan link video, serta tabel nilai. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.